Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita melihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kamu dan dia untuk di saat kini. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Ada energi dari Seven of Cups di sana. Berikut ada energi dari Three of Cups reverse. Oke. Kemudian di sini ada King of Wands, hadir energi dari Knight of Pentacles. Berikut ada energi dari Knight of Cups reverse dan berikut di sana ada energi dari Page of Swords ya. Kemudian mari tarik 4 kartu berikutnya. Ada di situ Two of Pentacles, kemudian Eight of Wands. Kamu lagi semangat ini ya. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada di situ. Jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Ini maaf-maaf aja ya Scorpio. Ada beberapa di antara kalian sedang terhubung dengan dia karena ada motif gitu ya. Motifnya apa? Tentu saja kesejahteraan di sana gitu ya. Baik itu tuh kesejahteraan secara emosional ya, kepengen mengalami experience dicintai, disayangi, experience berbunga-bunga, experience mendapatkan sensasi-sensasi yang yang nikmat seperti itu ya. Gembira, happy-happy, bersenang gitu ya. Atau juga bisa kesejahteraannya dalam bentuk finansial gitu. Kalau Mari lihat di sini tuh tidak ada memang Mari nampak cinta ya, tapi berlagak seperti cinta betul ada di situ ya. Dan mungkin juga teman-teman Scorpio di sini kamu bisa aja agak-agak bingung gitu ya. Tidak semua, hanya ada beberapa kaum Scorpio kayak bilang bahwa aku cinta kok sama dia, aku sayang kok sama dia. Enggak. Tapi kamu punya ketergantungan, kamu seperti punya kebutuhan gitu loh. Jadi rasa ketergantungan dan kebutuhan itu dianggap ini adalah cinta. Gitu ya, dianggap ini adalah kasih sayang gitu loh. Gitu. Karena kan kita udah punya konsep nih, wah kalau dalam hubungan asmara pastilah dapat ini, dapat itu, bisa begini, bisa begitu, gitu ya kan? Jadi yang kayak sebenarnya mengejar benefit dari sebuah hubungan asmara, gitu loh. Tapi tanpa kita sadari, kita kamuflase keinginan dan kebutuhan itu menjadi label bahwa aku cinta dia, aku sayang dia. Padahal aku sedang menginginkan ini dan itu dari dia. Sebab kalau dibilang pakai bahwa aku cinta, di situ tuh kayak manipulasi diri sendiri gitu ya, supaya kita ini tuh berhak gitu mendapatkan apapun yang kita harapkan dari seseorang. Semoga bisa paham ya. Tapi mari lanjutkan kembali di sini. Jadi itu kalau Mari nampak memang kamu kondisinya lagi mau ngepepet habis dia ini. Gitu ya, kamu mau ngepepet habis dia, atau kamu seperti kalau ini cewek ya, kamunya itu tuh sedang membuka diri selebar-lebar mungkin kepada si seseorang ini. Nah, membuka diri itu tuh dalam artian kamu kayak selalu standby gitu ya, kapanpun dia chatting kamu, kapanpun dia nelfon kamu, kapanpun dia ngajak kamu jalan, kapanpun ngajak video call dan seterusnya, kamu kayak memberikan waktu untuk si seseorang ini gitu ya. Jadi kamu Mari lihat tidak mau memperumit, kamu tidak mau memperumit dirinya kamu gitu ya. Kamu tidak mau memperumit dia juga gitu loh, supaya ya dengan harapan ketika kamu melakukan tindakan demikian, dianya itu tuh tidak repot dan bahkan mau bermurah hati gitu loh. Jadi tidak mau banyak-banyak drama.
gitu, biar cepet apa yang diharapkan dari sebuah relationship ini tuh cepet bisa dimiliki gitu ya, dapat bisa dirasakan. Nah kayak gitu, memang secara kepuasan mungkin kamu kayak ya belum puas-puas banget gitu ya. Makanya kalau Mari nampak di sini tuh komitmen ya, itu tuh menjadi isu dalam hubungan kalian gitu loh. Baik itu dalam dirinya kamu dan itu dalam dirinya dia. Jadi gini, oke, aku dengan dia gitu ya. Aku memungkinkan hubungan kami ini tuh bisa berjalan gitu. Tapi juga ada beberapa di antara kalian ini tuh seperti mungkin sudah ada mikir-mikir juga ya. Tetapi walaupun aku jalan sama dia, kalau ada juga yang lebih baik daripada dia, why not? Nah, begitu ada prinsipnya kamu, ya. Nah, kalau kalian sudah sadar bahwa kalian tidak memiliki perasaan cinta di sini, gitu ya. Kamu bisa aja, oke, mungkin dari sisi finansial aku ambil dari dia, gitu ya. Dapat sensasi-sensasi gembira, bersenang-senang, gitu ya. Aku ambil dari dia. Dan aku tetap aja mengizinkan diriku untuk menerima. Kali-kali aja ada pria lain yang datang atau ada wanita lain yang menghampiri gitu ya kan. Ya udah aku buka diri aja terus. Nah di situ kamunya ya. Atau mungkin ada pertimbangannya kamu, ya kalau apa yang kamu harapkan dari dia bisa kamu dapatkan, kamu yang kayak tapi aku suatu saat akan ninggalin dia lah gitu loh ya. Jadi bukan mau menetap dengan dia, bukan akan menetap selamanya, hanya akan menetap sampai di yang kamu butuhkan itu tuh kamu dapat, atau di batas waktu tertentu. Nah, kayak gitu. Mari lihat ya. Jadi kamu di sini adalah energinya atau gambaran transaksional. Di sini kalau mari lihat ya. Ada gambaran transaksional yang kamu mainkan dalam relationship-nya kalian berdua ini. Gitu loh. Sepanjang aku masih bisa damai dengan dia, aku masih bisa merasakan ini dan itu dengan dia, sepanjang itulah aku mau gitu ya. Tapi kalau misal sudah tidak lagi atau sudah tidak dapat gitu apa yang kamu harapkan, maka kamu juga kayak memang sudah mempersiapkan dirinya kamu gitu loh, tentang meninggalkan dia, tentang perpisahan dalam hubungan kalian. Gitu. Kalau mari lihat ya. Jadi oke, dia ada, namun boleh-boleh juga kalian ini tuh masih mau melamun gitu ya, masih mau menghayal ada seseorang yang seperti ini, yang seperti itu di hidupnya kamu gitu ya, yang dimana yang kamu harapkan itu tuh gambarannya ya mungkin saja hampir tidak ada dalam diri si seseorang ini gitu ya. Jadi mari bilang ini tuh kamu sebenarnya masih mendua-dua hati nih ya, kamu masih mendua-dua hati. Jadi ibaratnya kamu kayak aku nggak mau fokus betul dengan relationship sama dia gitu loh. Aku jalani dengan sebaik mungkin bersama dia, tapi juga aku ancang-ancang nih tetap membuka kesempatan-kesempatan lainnya hadir dalam hidupnya aku gitu. Kamu membuka opsi sebesar-besar mungkin gitu ya untuk mensupport kebahagiaannya kamu, ketenangannya kamu, kedamaiannya kamu, kegembiraanmu, kesenanganmu dan semuanya itu. Gitu loh ya. Di sana. Oke, kalau dilihat dari energi si pasangannya kamu ini sendiri, ya seperti kata Mari tadi ya, biarkan Mari ulangi, bahwa dari dia pun Mari lihat tidak ada di situ tuh cinta. Tidak ada cinta dari kamu. Hanya berlagak seolah-olah dia mencintai kamu, ya betul. Gitu ya. Layaknya seorang suami seperti apa, seorang istri seperti apa, seorang pacar seperti apa, layaknya seperti itu adalah mungkin kamu lihat dari si dia. Adalah pasti, bukan mungkin lagi ya, tapi adalah pasti kamu lihat dari si seseorang ini.
gitu ya, pasti dia kayak ya pakai topeng atau jangan bilang pakai topeng, kasar banget, kayak dia nunjukin personanya dia yang paling terbaik di depan kamu gitu, terutama kalau ketika kalian ada interaksi secara langsung gitu ya. Misal contoh gini, interaksi secara langsung, nggak mesti sih jumpa tatap muka, tapi dengan chattingan. Halo bebek, kamu apa kabar di sana sayang? Gitu. Ya kan? Romantis dia sama kamu. Gitu. Tapi kalau kamu jeli, lihat aja. Adalah masa-masa gitu ya, dia tidak hadir di sini. Misalnya, tadi malam dia bercengkerama dengan kamu, sangat mesra. Tapi pagi ini nggak ada chattingan sama sekali, nggak ada. Siang ditunggu, Luyo juga nggak datang. Sore dinanti, juga tak hadir. Gitu ya. Baru nanti malam lagi, kamu udah makan kah? Nah, datang lagi dianya. Gitu ya. Atau mungkin hari ini mesra, ketemuan, jalan bareng, candlelight dinner, gitu ya. Aktivitas-aktivitas menggembirakan, gitu. Tapi besoknya dia hilang, dia raib. Lusa juga demikian, gitu ya. Terus berikutnya, nongol lagi, gitu ada kan. Dia ada tetapi tidak all the time ya. Itu tuh bahasa Inggrisnya. Mari mau belajar bahasa Inggris soalnya ya. Sorry kalau bahasa Inggrisnya aneh bin ajaib gitu ya. Kalau gak latihan ya gimana bisa pinter gitu kan. Oke. Nah jadi yang kayak dia tidak selalu ada standby untuk kamu. Kadang-kadang kamu bisa juga kayak ngerasa bahwa apa dia lupa aku? Mana dia ini? Gitu ya kan. Transferannya dia datang. Tapi kok dia nggak ada kangen mau ketemu sama aku ya. Padahal kami sudah beberapa hari nggak jumpa. Kok dia bisa ya. Yang kayak gitu bisa ada dalam benaknya kamu menjadi sebuah pertanyaan gitu ya kan. Nah di sana. Kok dia ngebalas chatting aku lama ya. Memang dia sih selalu bales sih. Tapi tektokan chattingannya itu tuh ndak intens. Gitu kamu. Kamu chatting jam 8 pagi, dibales jam 10 pagi. Kamu chatting jam 11, nanti dibales jam 4 sore, gitu. Ya kan? Dia ada, tapi dia tidak selalu ada. Ya, karena ya itu tadi ya, kalau melihat mau untuk keseriusan, benar-benar membangun sebuah hubungan, nampaknya belum terjadi di sini ya. Setidaknya sampai saat sekarang nih. Nggak tahu lah kalau ceritanya esok lusa gitu ya, nggak tahu lah. Tapi kalau untuk di saat sekarang, kefokusan membangun, membentuk, menumbuhkan, membesarkan, menguatkan hubungan, arahnya ke situ tuh masih belum. Semacam kayak yuk kita nikmati aja dulu yuk. Modelnya kayak gitu, mari lihat. Ya, makanya jangan-jangan itu pula lah yang membuat kamu jadi kayak kata Mari tadi, kamu masih tetap membuka opsi. Ya, kamu membuka dirinya kamu ke dia, menjalani hubungan yang baik dengan dia, tapi kamu masih membuka celah gitu ya, untuk kamu punya kehidupan yang lain tanpa si dia. Gitu loh. Walaupun itu masih kayak sebatas hayalan gitu ya, atau itu bukanlah sebuah tuntutan, keharusan yang mendesak bagi kamu, tidak. Kamu di sini tuh yang kayak mau sabar gitu ya. Mau sabar kapanlah datang orang yang lebih oke daripada si dia ke pasangannya kamu saat ini. Gitu. Enggak yang kayak kapan ya datang ya, enggak yang resah gelisah menunggu seperti itu. Gitu. Katakanlah di sini tuh kamu bisa kayak menikmati proses ya. Menikmati proses, menikmati detik-detik kamu jangan-jangan bisa ditemukan atau menemukan seseorang yang lain di luar dari relationship-nya kamu sama si ayang bebeknya kamu ini, gitu ya. Mari bilang memang kalian di sini tuh memilih untuk tetap bertahan setidaknya sampai sekarang, gitu ya. Namun kalau untuk tujuan masa depan
kok Mari agak ragu ya. Terutama ini tuh terlihat jelas dari energi si pasangannya kamu. Andaikan dia istrinya kamu, andaikan dia pun sudah jadi suaminya kamu, gitu ya. Tapi ada ini gambaran masa depan pribadi dia sendiri. Nah, kalau masa depan ini, nampaknya Mari, dia ini tuh sudah menggarap. Dia udah menggarap ini, persiapan masa depannya dia tanpa kamu. Gitu. Jelas di sini ada garapan masa depannya dia. Mari lihat, ini hubungan kalian untuk beberapa kaum Scorpio, ini tuh beraroma asmara cinta segitiga nih. Atau cinta bersegi-segi sekian ini. Mari nampak ya. Nah, terutama dari si dia. Gitu. Mari tidak mau memastikan kondisinya kamu. Gitu ya, apakah memang kamu sudah punya pasangan lain saat sekarang atau tidak. Mari nggak mau memastikan itu. Yang mau Mari pastikan itu adalah si pasangannya kamu. Yang jelas di sini dia tuh nampak ya. Dia tidak hanya ada kamu satu-satunya wanita ataupun pria dalam hidupnya. Sudah ada ini orang lain. Gitu ya. Mungkin kalau kalian masih baru-baru ya berhubungan, let's say belum genap setahun ya, mungkin kamu bisa aja terkecoh. Gitu ya. Dan bolehlah kamu melakukan investigasi ya. Keluarkanlah dulu ini ya, alter egonya kamu yang detektif Conan itu ya. Biar kamu cari tahu tentang siapa sih dianya. Gitu ya, siapa dia, apa statusnya dia, bagaimana sepak terjangnya dia di dunia asmara. Nampaknya, sorry sebentar, tripodnya Mari kayak miring. Oke. Nah, seperti itu ya. Bolehlah kamu lakukan investigasi di saat ini sebelum kamu nanti kecele. Nah, tapi tentulah untuk beberapa kaum Scorpio, kamu udah ngeh gitu kan, kamu udah paham, iya sih dianya itu tuh lakinya orang, pacarnya orang. Aku tahu sih dianya itu tuh playboy. Bener dianya playgirl. Ya pasti udah beberapa ngerti ya di situ ya. Terlalu kuat indikasinya soalnya bahwa dia ini tuh mafia cinta juga ini ya. Gitu ya di sana. Tapi ya kalau dalam menjalani hubungan, jika bisa menikmati dengan apa adanya, moment by momennya gitu ya, tidak melekat kepada dia, ini pasti hubungan yang menyenangkan ini. Karena dia hatam betul ini, expert betul dia, ngerti dia gimana caranya bikin pria itu tuh kelepek-kelepek sampai bisa salto kayang gitu ya. Gimana caranya bikin cewek itu tuh kelepek-kelepek gitu ya. Bikin cewek berbunga-bunga, bikin cewek mengharapkan dia, mengidam-ngidamkan keberadaannya dia. Gitu, pandai banget si seseorang ini. Gini aja. Coba kamu ajak dia ngomong tentang masa depan kalian. Nah, nanti di situ tuh ketahuan apakah dia sebenarnya tanpa kamu sadari masih punya konsep individualnya dia dalam relationship ini. Gitu. Nanti kamu akan, kalau kamu jujur mendengarkan apa yang dia omongkan, pasti dia akan ngomong tuh, aku tuh ya di masa depan pengennya itu tuh istri yang modelnya kayak gini. Cek dirimu, apakah ada yang dia ngomongin itu tuh di dalam dirinya kamu. Gitu. Pasti kamu akan temukan, ada beberapa yang tidak. Gitu. Pasti di sana. Misal aku mau pasangan tuh istri tuh yang seiman. Sementara kamu beda iman. Nah, yang gitu-gitu tuh kamu bisa tahu tuh. Gitu. Aku pengen nanti jalan-jalan keliling dunia, motoran sendiri. Pasti tuh keluar itu. Pasti keluar. Gitu ya. Bahwa kamu tidak berada dalam gambaran masa depan dia itu.
Aku nanti pengen pindah ke kota lah. Tuanya aku nanti di atas gedung pencakar langit gitu ya kan. Sementara kalian ya tinggalnya di desa misal gitu ya. Nanti kamu, berarti dia, kamu pasti dapat gitu. Kamu pasti dapat gambaran-gambaran bahwa semacam dianya itu tuh mengakui kamu ada di momen saat ini, tapi tidak di masa depan, gitu. Atau dia ini tuh kayak tidak terlalu terbuka ini sama kamu ini, mari nampak. Dia memang banyak ngomong, aku lagi di sini, aku lagi di situ, aku di sini, aku di situ. Tapi apa yang sesungguh-sungguhnya sedang dia lakukan? Mari lihat, dia ini tuh agaknya tidak mau ya ngomong ke kamu, gitu. Terlalu pribadi banget tentang dirinya dia, tidak mau itu dia bukakan, nggak mau. Jadi mari bilang di sini tuh dia masih memfilter ini ya, masih memfilter. Kalau dia suaminya kamu atau istrinya kamu tahu itu, dia tuh punya tabungan pribadi, gitu ya. Dia punya tabungan pribadi karena dia mau membentuk hidup pribadinya dia yang tidak mengundang kamu menjadi bagiannya, gitu. Tapi ya secara garis besar menyenangkan ini untuk di saat sekarang ya. Kalau dipikirkan masa depannya mungkin agak-agak mengkhawatirkan. Tapi kayak kata Mari barusan, andaikan kamu bisa menikmati apa adanya tanpa ada kemelekatan, tanpa ada ekspektasi, walaupun itu kamu bilang ekspektasi yang wajar dan normal, tapi andaikan kamu mengklirkan dirimu dari hal-hal yang demikian, kamu pasti happy nih, kamu pasti seneng, gitu ya, gembira lah, minimal di situ tuh gembira, kamu bisa dapat sensasi-sensasi yang wah gitu ya, yang asik gitu ya. Hormon-hormonnya kamu gitu ya, bisa itu tuh membanjiri dirimu. Hormon-hormon yang bikin kamu kelepek-kelepek sendiri ya, senyum-senyum sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik, sekarang Mari akan tarik koinnya ya. Scorpio, biar kita cari tahu kepada Scorpio mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si DE aja ya. Baik, mari awal dari inisial A, ada asmara, Y ada yayang, G ada gelas, U usia, dan J ada juara. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Virgo, Aries, Capricorn, Aquarius, Taurus, Pisces di sini, Leo hadir, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari sesama Scorpio. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.